Berita yang banyak muncul akhir-akhir ini tuh bikin kita agak lupa ya kalau kasus pembunuhan Brigadir J belum mendapat titik terang. Akhirnya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, telah dilaksanakan sidang perdana Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir J. Persidangan diselenggarakan dengan agenda pembacaan dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sekaligus obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir J. Dalam perkara pembunuhan berencana, Sambo disangkakan melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 56 ke 1 KUHP. Jadi gimana nih kelanjutannya? Hukuman apa ya yang akan didapat? Dan semuanya akan aku bahas hanya di GeoLive Updates. Sebanyak 16 orang jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hadir dalam sidang perdana kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Secara bergantian mereka membacakan surat dakwaan mantan Kadif Propam Mabes Polri Ferdy Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memulai sidang dengan terdakwa mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa beserta anggotanya Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Lantas saat JPU membacakan dakwaan, apakah Sambo merasa keberatan? Jawabannya iya. Tim kuasa hukum Sambo langsung menyampaikan nota keberatan di hari yang sama saat dakwaan dibacakan. Dalam eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukum Ferdy Sambo, pihak Ferdy Sambo mengklaim meminta Baradae dengan perintah hajar cat, bukan memerintahkan menembak. Dalam eksepsi itu terungkap kronologi versi Ferdy Sambo. Sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat di rumah Duren 3, Ferdy Sambo memanggil Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf untuk turun dari lantai 2 dan berkumpul di dekat meja makan. Lalu terdakwa Ferdy Sambo menyuruh Kuat Ma'ruf untuk memanggil Ricky Rizal dan Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di luar rumah untuk menghadap terdakwa Ferdy Sambo yang berada di dekat meja makan. Saat setelah menghadap, Brigadir Yosua ditanyakan oleh terdakwa Ferdy Sambo, "Kamu kenapa tega kurang ajar ke ibu?" Terus yang dijawab, "Kurang ajar apa, Komandan?" Terdakwa Ferdy Sambo kembali menjawab, "Kamu kurang ajar sama ibu." Kemudian Brigadir J dengan nada menantang kembali menjawab, "Ada apa, Komandan?" Kemudian Sambo memberikan perintah untuk menghajar dan mendengar perintah itu justru Baradae menembak Brigadir J menggunakan pistolnya sehingga menyebabkan Brigadir J terjatuh. Tim kuasa hukum menyebut Ferdy Sambo kaget dan panik melihat penembakan yang dilakukan Richard Eliezer. Selanjutnya Ferdy Sambo secara spontan langsung menembak ke arah dinding. Ferdy Sambo mengklaim tindakan itu adalah untuk melindungi Barada Richard Eliezer. Tapi ternyata yang dibacakan oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober, Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak. Tembakan Richard inilah yang mengakibatkan tubuh Yosua luka-luka. Saat itu jaksa mengatakan Ferdy Sambo langsung meminta Yosua berjongkok begitu korban masuk ke rumah. Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri, kata jaksa begitu. Yosua kemudian bertanya, "Ada apa?" Namun Ferdy Sambo menjawab pertanyaan itu dengan memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua. Baradae sendiri pun merasa dia hidup dalam penyesalan karena dia menembak temannya sendiri atas dasar perintah atasan bukan atas kemauannya. Baradae pun membacakan permintaan maaf pada saat persidangan kepada keluarga Brigadir J. Isi dari permintaan maaf itu sendiri begini. "Saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang menimpa Bang Yos. Saya berdoa semoga Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Untuk keluarga Bang Yos, Bapak, Ibu, Reza, serta keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan keluarga dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih." Atas bacaan dakwaan-dakwaan tersebut, Ferdy Sambo mendapat ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober mendatang.
Masyarakat berharap banyak pada dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo CS. Oleh karena itu, semua mata tertuju ke sidang Ferdy Sambo untuk menanti akhir dan cerita sebenarnya di balik pembunuhan Brigadir J. Namun, dakwaan Ferdy Sambo CS serupa, tidak ada fakta baru dari sudut pandang terdakwa satu dan lainnya. Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menyebut bahwa ini persidangan bukanlah akhir untuk menjawab semua kebenaran yang sudah menghantui publik selama berbulan-bulan. Kalau menurut kalian, Ferdy Sambo akan mendapatkan hukuman yang setimpal nggak nih atas perbuatannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian dulu GeoLive Updates hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel GeoLive. Dan sampai jumpa lagi di GeoLive Updates pekan depan.